Baru-baru ini kita melihat sebuah fenomena yang sangat membuat kita tercengang ya, Masya Allah. Di mana beberapa tokoh nasional berkomentar tentang ada sekumpulan hafiz Quran yang mereka menutup telinganya karena mendengar suara musik. Kira-kira gimana sih pandangan dari Islam menilai kejadian seperti itu? Jangan kemana teman-teman, saksikan video berikut ini di channel YouTube Ngaji Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kali ini Ngaji Asik spesial banget, bukan kajian ya. Lebih tepatnya sharing session di mana kita pengen mendiskusikan sebuah hal yang baru panas, yaitu di mana ada sebuah masalah kasus yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Gimana kasusnya adalah apa kira-kira sih? Tentang apa sih? Mendengarkan musik dari seorang penghafal Al-Quran. Iya, jadi yang viral ya ada penghafal Quran yang mereka menutup telinganya karena mendengar musik. Nah, langsung saja ini kita sudah kedatangan tamu sangat spesial, Syekh Ari Purnama, langsung kita impor dari Saudi Arabia. Bukan, saya asli Sukarjo ya. Oh, Sukarjo aja. Maksudnya cita-citanya pengen ke Madinah gitu ya? Oh iya, pengen haji. Amin, insyaallah kita bersama. Amin. Nah, beliau ini salah satu kiainya Ngaji Asik. Tapi kiai yang masih sendiri, masih menjomblo. Buat teman-teman yang masih single. Oke, langsung ke tema. Gimana sih kira-kira pandangan Syekh sendiri ini terhadap kejadian yang baru-baru viral ini tentang bagaimana beberapa tokoh nasional ya, kayak kita sebutin mereknya nggak? Nggak usah ya? Ya, tidak usah ya. Pokoknya ada lah. Ya, saya kira nggak tahu ya karena viral ya. Dikira, wah, mungkin jangan-jangan tuh penghafal Quran lagi pakai earphone biar nggak kedengeran musik ya. Iya. Ada yang komentar seperti itu ya. Nah, gimana menurut Syekh Hari dalam perspektif Islam menilai bagaimana seorang penghafal Quran itu kayak anti dengan musik gitu loh. Itu gimana Syekh? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya menanggapi terkait video seorang santri yang ini ya, ketika mendengar musik mereka kemudian menutup telinga mereka. Jadi harus kita posisikan dengan benar ya. Jadi supaya tidak ada istilahnya suudzon di antara kita. Loh, itu ngapain sih? Kok alay banget gitu, berlebihan banget sampai segitunya hanya karena mendengar musik ya. Jadi karena saya juga pernah menjadi seorang santri ya. Jadi seorang santri itu adalah ibarat dia sedang berproses ya. Sedang berproses menjadi seorang yang berilmu. Nah, maka ketika sedang berproses, dia itu ibarat saya menganalogikan ya, itu ibarat tanaman saja lah. Mas Novan mungkin punya tanaman buah apel katakanlah. Ketika masih muda, ya, apakah mungkin Mas Novan biarkan ya diserang hama, diserang belalang, diserang ulat? Kan tidak kan? Harus dijaga kan, dirawat. Nah, begitu juga dengan posisi kita ketika kita menjadi seorang santri, harus dijaga. Nah, seorang santri itu kan harus dia, bahasa Jawa itu rekoso, berjuang betul-betul, menghindari maksiat, menghindari sesuatu yang subhat atau hukumnya itu menurut para ulama belum jelas. Itu harus dihindari dulu. Nah, begitu juga dengan kita ketika menjadi seorang santri penghafal Al-Quran. Al-Quran jelas kan itu kitabullah. Ya, kitab yang diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk manusia. Nah, begitu teman-teman. Begitu Mas Novan ya, dan teman-teman juga. Nah, kira-kira diibaratkan santri itu ibarat tanaman yang dia berproses, harus dijaga. Nah, kenapa kemudian di dalam video itu ya santri tersebut sampai harus menutup telinganya ketika mendengar musik ya. Nah, sebenarnya itu bukan apa-apa, bukan alay atau enggak ya, tapi itu salah satu trik saja ya untuk menjaga hafalannya. Nah, sebab ketika dia menghafal Al-Quran, dia itu harus konsentrasi. Tidak boleh ada suara-suara yang lain, tidak boleh ada gangguan-gangguan di luar. Karena itu bisa membuyarkan hafalan Al-Quran. Kan Al-Quran itu kan kata Nabi ibarat ikatlah hafalan kalian sebagaimana mengikat onta. Iya enggak? Betul. Karena itu hafalan Al-Quran itu mudah lepas. Nah, begitu. Nah, jadi supaya kita tidak salah paham, berlebihan, alay atau lain sebagainya lah. Nah, karena di sini pun juga ada musik ya. Kan ini syutingnya di kafe ya, ada musiknya. Saya biasa aja gitu ya. Nah, begitu Mas Novan. Okay. Masya Allah. Jadi intinya adalah
santri, apalagi santri penghafal Quran itu seperti tanaman ya, sih Iya, ibaratnya betul. perlu dijaga, dirawat, apalagi seorang santri. Iya, betul. Ya, dimana santri itu menjadi kayak apa ya, percontohan masyarakat. Wih, santri nih, wih, hafiz Quran nih, Iya, betul. nih calon mantu nih. Kan gitu ya. Iya. Wah, jadi perspektif masyarakat itu ibaratnya sangat apa ya, memandang santri itu masya Allah calon ulama, calon ustadz, calon penerus nabi kan seperti itu. Jadi perlu dijaga. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin belum apa ya nyantri atau belum pernah mendalami Islam lebih lanjut, pasti kayak ngerasa aneh loh. Emang se-anti itukah santri dengan musik? Kan ternyata nggak seperti itu, karena mereka punya hafalan yang harus dijaga. Dan hafalan Quran itu menurut beberapa ustadz juga itu menyebutkan ya nggak bisa nyambung dengan musik ya. Iya, betul. Iya. Saya sendiri saya menghafal Quran juga ngerasain kalau murojaah itu kalau masih sering nyanyi tuh keganggu ini kualitas betul. hafalannya. Ya. Mau ya paling nyanyi itu ya sekedarnya, tapi kalau keseringan itu malah bikin memang hafalan bisa apa ya cepat lupa. Iya, gitu. betul. Nah, kira-kira solusi nih dan juga saran buat teman-teman yang mungkin masih kontra atau mungkin yang masih ragu kok masih gimana ya kok penghafal Quran kok gitu banget ya, itu gimana sih? Ya, baik ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman ngaji asik sekalian ya. Menurut kita ya, menurut para ulama ya, mendengarkan musik itu memang ikhtilaf dari dulu ya, musik. Jadi ada dua istilah dalam terkait dengan mendengarkan ini. Yang pertama yang mereka sebut dengan al-ghina. Al-ghina wal musiqi. Ghina dengan musik itu beda. Kalau ghina itu ibarat apa namanya? Kayak lantunan puji-pujian, Syair gitu ya? Ya, syair kayak gitu, syair. puji-puji. Lagunya saja tidak diiringi dengan musik. Nah, kalau apa namanya? Musik tadi ya, musiki ya, itu dengan diiringi dengan alat-alat musik kayak gitar, seruling, rebana dan lain sebagainya. Itu para ulama sudah membahasnya dari dulu. Nah, mudahnya gini saja untuk kita kaum milenial ya. Intinya hukum mendengarkan musik itu boleh selama musiknya itu tidak melalaikan kita dari jalan Allah. Betul. Atau membuat kita terdorong maksiat. Misalnya musiknya itu mengandung unsur-unsur yang Bucin gitu ya ya? bucin, menaikkan syahwat atau membuat kita itu berimajinasi jauh dari Allah. Itu tidak boleh. Nah, kalau musiknya itu kemudian itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, mencintai Rasulullah, membangkitkan semangat kita untuk bertolabul ilmi dan lain sebagainya. Itu makanya boleh dan bahkan menjadi suatu keharusan. Misalnya ketika perang ya, itu kan ada tabuhan genderang. Nah, itu satu yang boleh. Atau misalnya syiar bagi suatu organisasi Islam untuk menyiarkan Islamnya pakai musik itu boleh. Ya selama tidak melalaikan. Nah, itu para ulama menyimpulkan hukum dari musik karena itu pembahasannya panjang sekali. Memang ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tapi saya cenderung pada yang membolehkan karena ada dasar-dasarnya itu. Nah, oke, seperti itu mungkin, Mas. Kalau ini sih ya nasyid pernah dengar ya, nasyid yang sholawat. sholawat. Nah, kalau konteksnya sholawat itu tapi ritmenya kayak dangdut itu gimana sih? Nah, oke. Nah, kalau itu sudah talbisul haqqi bil batil. Nah, itu tidak boleh. Jadi jangan mencampurkan sesuatu yang hak dengan kebatilan. Nah, misalnya sholawatnya benar, tetapi di dalamnya terjadi ikhtilat. Laki-laki perempuan jadi satu. Tabarruj memamerkan kemolekan di depan publik itu tidak boleh. Itu talbisul haqq bil batil. Kan di Al-Qur'an kan jelas kan? Wala talbisul haqqa bil batil. Pak Antum? Nah, Pak Antum tatslunal kitab ya kan? Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi kembali lagi kepada musik ya, musik itu boleh selama ada tujuan-tujuan di dalamnya itu tidak melalaikan. Ulama menyimpulkan seperti itu. Nah, anak muda juga demikian. Misalnya musik yang bucin-bucin itu ya kalau misal belum bisa meninggalkan ya dikurangi lah. Karena itu kan masa hidup kita hanya untuk menjadi bucin terus kan? Nggak produktif banget gitu loh. Nah, coba musik-musik yang memang menumbuhkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, agar kita itu semakin semangat dalam ketaatan.
Ya enggak? Nah, begitu teman-teman. Nah, oke, gitu Bang Novan. Kalau musiknya musik buat teman-teman yang sad boy, sad girl gitu boleh. yang dia itu ditinggal nikah gitu kan. Nah, Untuk penyemangat itu boleh nggak sih kira-kira? nah itu apa semakin memperparah kondisinya. Oke. Oke. Nah, gitu Mas Novan. Oke. Oke, Masya Allah. Itu pembahasan yang ibaratnya sangat inspiring banget ya, mungkin jarang dibahas banyak orang. Maka teman-teman ya silakan nanti mengambil intisari sendiri. Aduh, aku kelepasan. Apa ini dipotong ya? Intinya apa tuh? Udah. Closing ya. Oke teman-teman, itu mungkin penjelasan dari Syekh Ari tentang bagaimana seorang penghafal Quran, para penghafal Quran yang menutup telinganya karena mendengar musik, jadi sudah terjawab dengan lugas. Intinya adalah ya kita sama-sama menjaga dan menghormati setiap pendapat orang ya. Yang dia mengharamkan musik ya silahkan, yang membolehkan musik silahkan, asalkan musiknya tidak melalaikan dari zikrullah, ingat kepada Allah. Ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita pelajari pada sesi video kali ini. Nah, insya Allah ke depan kita akan lanjut lagi pembahasan yang lain yang lebih seru dengan topik-topik yang lebih keren dan dengan pemateri yang lebih cakep lagi. Mungkin. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan video-video ngaji asik berikutnya, jangan lupa di subscribe channel kami di @ngajiasik ya. Insya Allah kita bakal rutin buat konten-konten yang positif dan tentunya kekinian sesuai namanya ngaji asik. Ngaji harus asik dan nikmat. Ngaji asik ya asikin. Apa slogannya gimana? Ngaji asik ngaji nyatanya ngasikin. Oke, bukan itu. Gimana Ngaji itu, Pak? asik, ngaji nyatanya ngasihin. Nah. Kurang ini ya, kurang ber ini. Ya, Ya pokoknya itulah ya. Ya, pokoknya itu nanti dilihat di teks bawahnya. Wes kesuwen nih langsung aja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.